Viral momen Jokowi asyik ikut lomba 17 Agustus. Publik yang ikut ketar-ketir ngalahin presiden. Mantul Pak D. Kan lama sekali nggak latihan, lama sekali udah nggak pernah jogging, nggak pernah sepedaan. Udah 4 bulan. Pak tadi melakukan pelanggaran loh Pak. Udah 4 bulan nggak dia melakukan pelanggaran Pak. Ya gimana? Dia apa itu lewat depan saya tendang kakinya itu aja. Yang belum baru sekali ini urusan kerja terus melupakan bahwa putra putri beliau, para menteri, para menko itu juga kadang-kadang melihat loh kok pengen foto bareng dengan kita putra putrinya gitu. Itu yang 5 tahun baru ketemu ini kita. Video Jokowi asyik mengikuti lomba 17 Agustus beberapa tahun silam kembali viral dan lagi-lagi menjadi sorotan di jagat maya. Video itu dibagikan ulang oleh akun @pembasmi_kehaluan_real di jejaring media sosial Instagram. Rekaman video tersebut menunjukkan Jokowi yang memakai kemeja putih mengikuti lomba balap karung. Tapi sayang, Jokowi terlihat tertinggal dan tersusul oleh pria lainnya, sehingga sosoknya berada di urutan belakang. Video selanjutnya memperlihatkan Jokowi yang mengikuti lomba futsal bersama dengan pemuda-pemuda lain. Dalam video tersebut, Jokowi tampak tertawa begitu senang menikmati setiap kegiatan lomba yang dia ikuti. Jokowi pun terlihat begitu lelah dan berbaring tidur sejenak di bangku pinggir lapangan. Sementara itu, masyarakat tampak ramai berkerumun untuk menyaksikan Jokowi ikutan lomba sambil mengabadikan momen tersebut menggunakan ponsel mereka. Unggahan itu pun seketika menuai beragam tanggapan dari warganet di kolom komentar. Netizen dengan nama @kania menilai jika dia yang di situ sudah pura-pura kalah karena ada presiden ikut lomba. Netizen lain pun menilai yang ikutan lomba pasti ketar-ketir karena bisa sampai ngalahin Pak Presiden. Kata netizen lainnya, siapa itu yang berani-berani nyalip Pak Presiden kita? Hahaha. Dalam perlombaan tersebut Jokowi memang kalah dari para peserta lain. Tapi Jokowi berhasil memenangkan hati masyarakat Indonesia selama hampir 10 tahun ia memimpin negeri ini. Meskipun kalah dan berpeluh, Jokowi tidak akan pernah berhenti mendengarkan keluh kesah para penyinyir yang tanpa henti memutar nyanyian keluhnya secara nonstop. Tapi Pak Jokowi akan terus berinovasi, bekerja, dan berkreasi tanpa henti. Pak Jokowi memang ditakdirkan untuk menjadi seorang climber atau pendaki, menjelajah dan menaklukkan rintangan di seantero negeri. Hobinya mendaki sejak mahasiswa itu kini terjelma dalam spirit perjuangannya untuk berjuang menghadapi rintangan yang bergunung di dalam negeri. Meskipun kalah dalam perlombaan, Jokowi tidak pernah mengeluh. Dalam senyap dan saat dalam sorotannya tetap melangkah, mendaki menuju puncak, membuat jalur dan akses yang mudah untuk diikuti dan nantinya dinikmati oleh generasi baik masa kini atau masa yang akan datang. Langkah terjal terus dihadapi. Tapi menghadapi tantangan ini, beliau tidak akan baper lalu mengendor. Negeri ini masih butuh tipe pemimpin seperti beliau, yaitu tipe pendaki yang tak kenal lelah dan tak pernah mengeluh. Negeri ini butuh pemimpin yang tangguh untuk menghadapi tantangan yang kompleks. Pengalaman selama hampir 2 periode akan menjadi modal di akhir masa jabatannya untuk suksesi pembangunan. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan perlombaan maraton di 2019 lalu. Jokowi yang saat itu melawan sosok Prabowo bisa berdiri gagah dan melanjutkan pertandingan, sementara sosok yang diusung Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat sedang terpelanting. Semua kandidat yang sedang bertanding sebenarnya sama-sama mendapat hambatan. Jalan yang terjal dan licin serta duri yang berceceran di jalanan bisa menghambat laju lari para kandidat. Hanya saja sampai saat ini, Jokowi masih mampu berdiri dan terus berlari melewati jalan yang terjal, licin dan banyak durinya. Sebaliknya, kubu lawan Jokowi sedang terpelanting karena kurang hati-hati. Mereka pun tersandung di jalan yang terjal, tergelincir di jalan yang licin, serta beberapa kali menginjak duri. Mereka masih cukup kesakitan untuk melanjutkan lari, perlu pemulihan lebih dulu. Menurut saya, Jokowi bahkan lebih banyak mendapat hadangan, jalan yang terjal dan licin, serta duri. Jokowi diserang dari berbagai lini. Jokowi diserang dengan isu anti-Islam, PKI, pro-asing, impor beras, dan lain-lain. Namun Jokowi mampu melewati itu semua. Jokowi masih mampu berdiri gagah meskipun harus bersusah payah melewati hadangan dan serangan sebanyak itu. Dan pada akhirnya menjadi kandidat juara bertahan sampai sekarang. Jadi bagaimana menurut Anda?
Joget dangdut tidak jaim, Iriana Jokowi tuai pujian. Harusnya begini sosok ibu negara itu. Namanya Ibu Iriana. Saya kagum sekagum-kagumnya. Saat ini tengah hadir bersama kita perempuan-perempuan yang berjasa. Tetapi melihat Ibu Iriana menurut saya bukan melihat dan mendengar kata-katanya. Lihatlah bahasa tubuhnya. Gesturnya mewakili seorang ibu yang kalau kita lihat bagaimana dia menggendong anak Papua, menari dengan anak Papua, lihat anak yang kepanasan lalu kemudian diangkat. Itu sesuatu yang mewakili siapa itu sesungguhnya mother Ibu instinct Iriana. ya. Itu betul. Itu peran ibu negara sesungguhnya, Mbak. Bayangkan, istri ini, ibu ini, dia mendapat banyak sekali ejekan dia harus dengar. Bagaimana orang-orang mengejek suaminya, mencemooh suaminya, membuli suaminya, menuding perkara-perkara yang tidak dia buat. Ibu negara Iriana Jokowi dipuji netizen karena jogetnya di Istana Merdeka kemarin. Hal itu terlihat dari unggahan dari Puan Maharani dalam akun Instagramnya Minggu 4 Agustus 2019. Puan mengunggah keakraban dan kemeriahan saat Iriana menari bersama dengan Mufidah Yusuf Kalla dan para menteri di Kabinet Kerja di Istana Bogor. Ia juga menuliskan ketenangan Happy Sunday, kumpul bersama keluarga besar Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Kerja Indonesia di Istana Bogor. Saat merekam vlog tersebut, ia memperlihatkan kemesraan Iriana Jokowi dengan Mufidah Yusuf Kalla yang menari gembira bersama Kepala Bekraf Triawan Munaf dan para istri menteri. Saat itulah Iriana terlihat unjuk diri dengan sengaja mendekati Puan agar gayanya menari terekam. Ia tak terlihat malu-malu dan justru sangat bersemangat. Caranya menari dengan menggerakkan jempolnya dengan ekspresi narsis terlihat sangat lucu dan tidak jaim. Aksi Iriana Jokowi ini pun menuai pujian dari warganet. Tak sedikit yang mengungkapkan bahwa melihat ibu negara, yaitu Ibu Iriana, ingin ikutan narsis dan joget bareng. Seperti akun Adelia Maria menuliskan, "Ibu negaraku jatuh cinta banget, sehat terus ibu, perempuan bersahaja." Kemudian dari Umi Masura, "Alhamdulillah, waduh ibu negara jogetnya heboh." Sosok Iriana nampak awet muda, tidak terlihat galak ataupun stres, selalu ceria mendampingi Presiden Jokowi, murah senyum dan gampang akrab dengan siapa saja. Mungkin karena sifat beliau yang down to earth jadinya awet muda. Ya beginilah seharusnya peran ibu negara sebagai bagian dari orang nomor satu di Indonesia. Sifat loyal, humble, dan tidak jaim inilah yang menjadikan sosok Ibu Iriana besar. Kesederhanaan Ibu Iriana kerap membuat netizen berdecap kagum. Yang Ibu Iriana lakukan begitu terlihat dari hati, bukan hal yang dibuat-buat. Keseharian seorang Iriana bersama dengan anak-anaknya tak jauh beda dari rakyat biasa. Tidak ada jaim di antara mereka. Keluarga Jokowi memang terlihat cukup unik, lain daripada yang lain. Meskipun mereka adalah keluarga orang nomor satu di Indonesia, tetapi kehidupan mereka berjalan seperti biasa dan sederhana. Tak ada kesan istimewa dan bergaya hidup mewah terlihat dari mereka. Jika kita bandingkan dengan keluarga pejabat-pejabat pada umumnya, keluarga Jokowi nampak biasa. Maka dari itu menjadi wajar jika apa yang dilakukan oleh Ibu Iriana heboh dan menarik perhatian publik. Karena selama ini kita jarang melihat pemandangan seperti itu. Kesederhanaan Ibu Iriana yang tampil apa adanya menampar para istri pejabat yang demennya berfoya-foya dan kerap menuntut suami untuk mendapatkan uang lebih. Sehingga korupsi pun bisa dilakukan untuk memenuhi kegemaran sang istri yang bergaya hidup mewah agar terlihat elok. Segala aktivitas ibu negara kita ini bisa dinilai macam-macam, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Tapi yang pasti, kita mungkin saja sedang dalam sebuah lokasi yang sama dengan Bu Iriana, berpapasan dan berinteraksi namun tidak menyadari bahwa itu adalah istri Presiden Republik Indonesia. Karena saking sederhana, down to earth dan terlalu apa adanya beliau. Di zaman sekarang ini terus terang saya sangat sulit mencari sosok seperti beliau. Bahkan meskipun perempuan tersebut hanya warga biasa, saya sering dibuat penasaran dan gemes dengan kesederhanaan beliau. Namun apapun itu, saya bersyukur memiliki ibu negara yang sangat teladan. Jika semua istri pejabat kita sesederhana Ibu Iriana, bakal tentram negara ini. Bagaimana menurut Anda?